Halo Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Leo di channel APM, Armada Putra Mobil. Hari ini saya ingin mereview sebuah mobil Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2018 1500cc bertransmisi matic. So, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, kita mulai dari bagian depannya dahulu, yang seperti yang kita lihat bersama. Untuk bagian grillnya dia sudah terbuat dari chrome full. Beda dengan tipe Exit yang tipe di bawahnya dia masih menggunakan chrome yang berwarna hitam. Menurut saya ini karena dia selaras dengan bagian sininya sudah chrome juga, dia jadi kelihatan lebih cantik. Dan untuk lampunya dia sudah menggunakan LED di bagian lampu kotanya, dan untuk lampu utamanya masih menggunakan bohlam, dan lampu signage pun masih menggunakan bohlam. Untuk yang tipe Ultimate ini sudah dilengkapi dengan fog lamp untuk kanan kiri yang masih menggunakan bohlam juga. Nah, kita lihat di bagian sampingnya. Untuk di bagian sampingnya yang paling terlihat adalah bodinya. Bodinya ini dia sudah cukup bagus ya. Untuk tipe Xpander ini bodinya dia sangat beda dengan kompetitornya. Untuk tipe-tipe lain dia bodinya memiliki aksen yang cukup banyak di bagian sini. Sudah ada aksennya untuk mempercantik, dan bagian sini pun sudah ada aksennya yang mirip dengan yang kita review kemarin, Toyota Innova Venturer. Nah, untuk spionnya dia sudah spion retract dan sudah ada kunci lock otomatis dari setirnya. Kita lanjut di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya, untuk lampunya, bagian stop lampnya dia sudah nyambung ke atas ini. Kalau kalian lihat untuk bagian stop lampnya ini sangat mirip dengan punyanya Mitsubishi Pajero Sport untuk bagian stop lampnya, tapi dia versi kecilnya. Dan untuk bagian lampu ratingnya dia masih menggunakan bohlam, dan dia ada 2 buah mata kucing di bagian bawahnya. Nah, untuk bagasinya pun dia masih membukanya dengan cara manual. Nah, langsung terlihat interiornya. Dan dia pun juga masih menutupnya dengan cara manual. Nah, akhirnya kita bisa masuk ke dalam interiornya. Bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya untuk direview. Impresi saya pertama kali masuk interiornya ini ya, untuk harga di sekitar 200 sampai 300 jutaan mobil ini sudah cukup bagus untuk interiornya, walaupun dia masih menggunakan hard touch ya untuk bagian atasnya, dan bagian sampingnya pun masih sama. Tapi ada yang menarik di sini. Dia sudah menggunakan kayu, aksen kayu di bagian sebelah kiri, di bagian pintu pengemudi sebelah kanan, dan pintu penumpang di sebelah kiri. Selain itu, oh iya, ini khusus untuk yang tipe Ultimate ya. Untuk yang tipe di bawahnya dia belum tersedia aksen kayu seperti ini. Dan selain itu dia sudah tersedia MID yang ada layarnya full, dan dia sudah tersedia start stop engine. Nah, di harga 200 jutaan ini mobil ini sudah tersedia start stop engine. Itu sesuatu yang jarang ada di harga mobil sekian itu. Dan untuk head unitnya dia sudah menggunakan touchscreen. Mungkin kita bisa nyalakan dulu. Nah, untuk head unitnya leganya kena AC lega. Untuk head unit bawaannya ini untuk tipe Ultimate dia sudah menggunakan touchscreen, tapi ini belum didapatkan di tipe Exit, karena di tipe Exit dia masih menggunakan head unit yang biasa, masih tombol biasa. Dia sudah banyak sekali pengaturannya, cukup banyak. Untuk home-nya ada Bluetooth, ada radio, ada iPod, ada disk. Oh, salah. Ada aux, sudah cukup banyak. Bisa telepon juga, dan kamera belakangnya bisa tersedia di sini. Untuk tampilannya kita bisa melihat jika kita ingin berparkir. Dan untuk AC-nya dia masih menggunakan AC model biasa ya, masih model yang lama, belum digital, karena mungkin untuk menekan harganya juga ya, yang masih sekitaran 200 sampai 300 jutaan. Untuk cara membuka lacinya pun masih ya standar, belum ada perubahan yang signifikan. Dan mobil ini sudah bertransmisi matic seperti yang saya sampaikan di awal. Ini ada laci penyimpanan. Untuk kabel holdernya dia cukup banyak. Yang di tengah ini ada 2,
yang di sebelah kiri ada 3, yang di sebelah kanan pun ada 3 juga. Oh maaf, kanan kirinya kebalik ya. Untuk armrestnya dia belum ada ya. Ya ini tidak bisa dikatakan armrest sih karena kita tidak bisa pesan dari sini. Tapi yang di sebelah kanan pun sudah ada. Nah, dan sudah ada lampunya di sini. Untuk lampunya, dan di sini belum dilengkapi dengan kaca apapun. Yang di sini sudah dilengkapi dengan kaca untuk penumpang wanita. Oh iya, untuk setirnya ini untuk di tipe yang Ultimate ini dia sudah menggunakan pengaturan head unit dari setir, dan setirnya pun sudah premium ya karena dia sudah menggunakan kulit bagian setirnya. Ini kulit asli loh, untuk jahitannya pun juga jahitan asli, tidak sama dengan yang Exit, karena yang Exit masih belum menggunakan kulit seperti ini. Oke, ada pengaturan spion retract juga untuk membuka dan menutup spionnya, dan pengaturan spion otomatis dari sebelah sini. Nah, oke, mari kita coba impresi berkendara pada mobil ini. Oh, sebelumnya kita review dulu bagian belakang. Yuk kita review bagian belakang. Impresi saya ketika pertama kali duduk di bagian tengah ya. Untuk bagian seat tengah ini, untuk legroomnya dia cukup lebar ya, ada 5 jari untuk jaraknya dari kursi pengemudi depan, dan untuk headroomnya mungkin 7 jari untuk dari jarak kepala saya ke headroom atas. Dan dia sudah dilengkapi dengan AC double blower di bagian belakang yang settingannya pun masih sama, masih belum digital. Dan ada armrest di bagian sebelah kanan, dan untuk sebelah kirinya tidak ada armrestnya, dia masih menggunakan jok biasa. Kita undurkan dulu mungkin. Nah, untuk laci penyimpanannya dia bisa untuk mencas handphone. Di sini ada output untuk mengecas handphone menggunakan electric power socket. Oke. Nah, khusus pada tipe yang Ultimate ini dia memiliki kantong yang cukup banyak ya, mungkin ya 1, 2, 3. Ini tidak terdapat pada tipe Exit, dan 4 kantong untuk yang sebelah kanannya. Dan untuk cup holdernya di sini pun melimpah ya. Untuk sebelah kanannya dia memiliki 3 cup holder, dan sebelah kirinya memiliki 3 cup holder juga. Nah, kali ini kita coba gimana sih rasa berkendara pada Mitsubishi Xpander tipe Ultimate ini. Nah, menurut saya untuk posisi berkendaranya cukup ideal ya, karena dia sudah dilengkapi dengan pengaturan bisa naik turun dan bisa maju mundur. Saya lupa nama bahasa Inggrisnya. Dan untuk speedometernya sendiri dia sudah dilengkapi dengan speedometer yang MID-nya cukup lengkap. Nah, untuk pengaturannya ada pengaturan ini untuk kecerahan speedometer. Nah, tapi dia bergerak mundur. Nah, ini yang sangat terang. Oke. Untuk di speedometernya pun sudah tersedia pengaturan average echo. Untuk di sini yang terakhir pakai ini dia mencapai di angka 7,2 km per liternya. Oh, itu cukup boros ya. Mungkin bisa kita riset dulu untuk rata-rata bahan bakarnya agar bisa tahu seberapa irit mobil ini. Oke. Untuk mode eco-nya. Nah, kita sedang berkendara di mode eco. Nah, selain itu dia ada pengaturan RPM, ada pengaturan speedometer ya, normal, masih jarum semua. Untuk pengaturan bagian bensinnya dia sudah digital, dan bagian pengaturan suhunya pun sudah digital. Untuk kilometernya ini masih rendah ya, 36 ribuan kilometer. Jadi masih enak dibawa untuk mobilnya. Untuk mungkin kita coba dulu dengan cara berkendara untuk tarikannya. Nah. Oh iya teman-teman, ini bertransmisi matic ya, jadi memudahkan kalian. Untuk tipe Ultimate ini sudah bertransmisi matic.
Kalau untuk tipe Exit masih belum bertransmisi matic, masih bertransmisi manual. Nah, kita coba top speednya mungkin ya setelah ini. Top speednya sendiri menurut saya untuk akselerasinya masih kurang ya. Untuk akselerasinya dia biasa aja, tapi untuk top speednya dia terasa ketika di RPM 4000-an dia mulai terasa tarikannya untuk top speednya. Kita coba lagi mungkin. Nah, betul kata saya tadi, untuk di 4000 RPM dia baru terasa top speednya baru dapat. Jadi buat kalian yang suka akselerasi, mungkin mobil ini kurang cocok buat kalian. Oke, kita lanjut ke bagian, oh iya, mobil ini sudah dilengkapi dengan start stop system untuk bagian, dan ini untuk kuncinya. Nah, untuk remote kuncinya dia tidak lagi menggunakan mata kunci yang manual. Dia sudah dilengkapi dengan electric power socket dan sudah dilengkapi dengan head unit yang sudah touchscreen. Untuk pengaturan head unitnya bisa kita lihat ya, mungkin ya, ada Bluetooth, ada radio, ada iPod USB, ada juga disk, dan ada aux. Cukup sedikit sih untuk pengaturan USB nya, cuma cukuplah untuk harga 200-300 jutaan dia sudah memiliki pengaturan USB. Untuk dia pun sudah memiliki kamera belakang yang bisa kita lihat dari sini. Coba dan oke. Untuk maticnya sendiri ini lumayan responsif ya untuk tarikan awalnya, tapi ketika ditarikan di 2000 sampai 3000 rpm dia sedikit agak gembos, mungkin ditarikan 2000 sampai 3000. Cuma ketika kita masuk ke 3000 rpm 4000 rpm tarikannya baru mulai kerasa. Kita coba lagi. Nah, dia baru mulai narik di 4000 rpm. Nah, oke, kita coba handlingnya untuk menggok, untuk belok, untuk menggok. Nah, enak sih. Yang menurut saya paling kerasa ya untuk bagian interior depan, mungkin view kita untuk melihat jalan ini cukup lebar ya untuk Mitsubishi Xpander ini. Nah, mungkin kalian bisa lihat ini tuh, ini sudah cukup lebar ya. Ada juga bagian kecil di sini di kaca sebelah kanan kiri. Oke. Dan dia sudah disertai dengan pengaturan head unit di bagian sebelah kiri, tapi dia belum disertai dengan pengaturan MID di sebelah kanan ya. Untuk pengaturan jendelanya pun normal. Ya, ini sudah cukup baik sih untuk harga 200 sampai 300 jutaan. Nah, gimana? Kalian sudah lihat kan apa saja sih kelebihan-kelebihan dari Mitsubishi Xpander tipe Ultimate ini? Nah, jika kalian berminat, mobil ini kami jual dengan harga 225 juta. Kilometer masih rendah, untuk servisnya pun rutin. Nah, untuk mesinnya pun masih halus. Jika kalian berminat, langsung saja datang ke dealer APM, Armada Putra Mobil, Jalan Ahmad Yani nomor 57, Kota Kediri. Kita menerima dan melayani pembelian cash maupun kredit. Sekian dari saya Leo, sampai jumpa.